Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Uh, Segala puji milik Allah, salat dan salam kita berdoa semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan juga semoga dicurahkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat yang senantiasa istiqomah di atas risalahnya yakni Islam, yang mudah-mudahan menjadi agama kita sampai akhir hayat kita. Baik teman-teman semuanya di mata kuliah psikologi umum, di pertemuan pertama ini kita akan mengenal apa itu psikologi, ya. Dalam literatur Barat, psikologi ini disebut juga dengan ilmu tentang jiwa, atau ilmu yang mempelajari jiwa. Ya, sementara dalam literatur Islam ada beberapa istilah yang mirip dengan psikologi, misalnya ada ilmu nafs, ya. Ilmu jiwa atau nafsiologi, ya. Ini beberapa istilah ini pernah disebut oleh para ahli psikologi Islam, ya. Dan ada juga psikologi Qur'ani, ya. Nah, ini merupakan istilah-istilah yang biasanya dipadankan dengan istilah psikologi. Nah, psikologi sendiri merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh saintis Barat, ya, oleh ilmuwan Barat dalam mengkaji jiwa manusia. Jadi jiwa secara filosofis, dia merupakan sesuatu yang abstrak, ya. Ya, kalau dalam kajian filsafat ilmu, jiwa itu ontologinya bukan material, ya. Jadi yang ada dalam jiwa itu bukan sesuatu yang sifatnya material, tapi sesuatu yang bersifat abstrak, ya, dan hanya bisa difahami melalui metodologi-metodologi tertentu, ya, karena memang kita tidak bisa membuktikan jiwa kalau tanpa ada metode, ya, untuk mempelajarinya. Maka dalam bangunan filsafat ilmu ada namanya epistemologi, ya, metode untuk mengkaji jiwa, ya, dan sehingga dia menghasilkan sebuah teori, ya, maupun terapi-terapi, ya, yang dianggap itu sebagai aksiologi dari sebuah bangunan dari filsafat ilmunya psikologi. Nah, teman-teman semua, psikologi sendiri adalah sebuah ilmu tentang jiwa yang pada awalnya sebetulnya para ilmuwan Barat itu tidak mempelajari langsung jiwa itu, ya, tapi mereka lebih mempelajari dampak dari yang ada di dalam jiwa kita, kemudian muncul dalam bentuk perilaku-perilaku kita, ya. Nah, mereka sebetulnya mempelajari perilaku yang nampak, ya, dan yang mereka anggap sebagai implikasi dari keadaan jiwa internal seseorang. Nah, makanya dalam perkembangannya psikologi Barat, mulai dari Freud sendiri sebetulnya walaupun mendasari kajiannya dengan filsafat, ya, dia mencoba merenungkan, berpikir tentang jiwa, ya, terutama pengalaman dia, keluarganya, ya, anaknya, istrinya, orang tuanya, ya, klien-kliennya, ya, yang dalam kajian filsafatnya itu Freud mencoba merumuskan atau mengkonstruksi teori tentang jiwa, ya, berdasarkan hasil dari pemikirannya tentang yang dia lihat dari orang di sekelilingnya, terutama orang-orang yang saya sebutkan tadi. Jadi Freud landasan kajiannya tentang jiwa adalah landasan yang bersifat filsafat, ya, atau
pandangan-pandangan filsafat seperti itu. Ya, yang kemudian kan dibantah oleh orang-orang behavioristik yang lebih mengedepankan pandangan-pandangan eksperimen ya, dengan pembuktian pengamatan melalui indera manusia ya. Nah, uh, jadi pada prinsipnya psikologi barat uh, dalam pandangan saya bukanlah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, tapi ilmu yang mempelajari dampak-dampak dari jiwa yang berbentuk perilaku manusia yang kemudian bisa diamati, bisa diobservasi, kemudian dikonstruksi melalui pemikiran-pemikiran para ahli psikologi tadi. Nah, jadi dalam perkembangan psikologi gitu ya, ilmu psikologi, di akhir-akhir ini muncul yang kita sebut dengan psikologi Islam. Nah, ini agak berbeda cara pandangnya dengan psikologi barat ya. Kalau dalam psikologi barat, orang membuat teori itu dengan mengemukakan asumsi dulu atau membuat hipotesis dulu, kemudian dibuktikan. Jadi asumsi atau hipotesis tentang jiwa itu bisa terbukti, bisa tidak. Ya. Kalau terbukti, maka dia dijadikan sebagai sebuah teori. Kalau tidak terbukti, maka dia ditolak ya, dan kemudian dicari bukti-bukti yang lain untuk menguatkan asumsi itu. Nah, dalam Islam berbeda. Jadi dalam keyakinan kita sebagai seorang Muslim, pandangan-pandangan tentang jiwa atau dasar-dasar pemikiran tentang jiwa sebetulnya sudah ada di dalam Al-Quran, dan itu sudah dipandu, dituntunkan oleh Quran dan hadis. Jadi sebetulnya kalau sebagai seorang Muslim kita mempelajari jiwa, kita bukan menduga-duga ya. Kita memiliki pijakan yang kuat, yang kokoh, yaitu Quran dan hadis. Dan memang Al-Quran dan hadis itu merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai panduan untuk jiwa kita. Ya, jadi Al-Quran dan hadis itu memandu jiwa, bukan memandu hal-hal yang sifatnya bendawi dari kita atau memandu jasad fisik kita, tidak. Tapi sebetulnya membantu jiwa kita supaya kita memiliki kesehatan mental, ya, sosial kita bagus, akhlak kita bagus, kemudian emosional kita bagus dan seterusnya, ya. Jadi Al-Quran dan hadis itu adalah untuk memandu jiwa manusia, bukan memandu hal-hal yang sifatnya bendawi. Makanya tidak ada satupun dari Al-Quran itu isinya yang tidak berkaitan dengan manusia. Semuanya berkaitan dengan manusia, walaupun judulnya Al-Baqarah misalnya, sapi betina, Al-Buruj, ya, An-Nahl, dan lain-lain. Tapi semua isinya tentang manusia untuk memandu jiwa manusia. Jadi secara mendasar memang substansialnya, secara substansial, memang Al-Quran sudah memuat hukum-hukum tentang jiwa manusia, ya, baik manusia yang beriman atau manusia yang tidak beriman, semua ada di situ dibahas. Nah, cuman itu belum terkonstruksi dalam sebuah teori atau kerangka teori yang objektif ya, atau yang kita sebut dengan teori ilmiah gitu. Karena memang Al-Quran bukan kitab ilmiah. Al-Quran itu kitabullah ya, wahyu Allah, kalamullah yang kebenarannya tidak terbantahkan. Sementara kitab ilmiah ya, penelitian, skripsi, buku itu semua bisa dibantah. Ya, kalau Quran tidak bisa dibantah. Jadi memang Al-Quran, hadis membahas banyak persoalan tentang jiwa manusia, tapi belum terkonstruksi. Nah, ini tugas dari teman-teman kita di jurusan psikologi ya, untuk mengkonstruksi itu sehingga ilmu psikologi ini menjadi objektif ya, bisa diakui ya, dan tujuan Islam sebagai rahmatan lil alamin itu bisa dirasakan oleh semua manusia, semua makhluk ya, termasuk dalam hal psikologi, dalam bidang psikologi ini. Ya. Jadi kalau kita mau mendefinisikan psikologi sebetulnya sebagai ilmu tentang jiwa, sepertinya lebih cocok ya dengan pendekatan Islam ya, baru bisa disebut dengan psikologi, ilmu tentang jiwa. Karena memang Al-Quran panduan untuk jiwa dan memuat semua dinamika kejiwaan manusia, itu terekam di situ dari pertama kali manusia itu ada sampai sekarang ya, terekam di situ bagaimana sejarah manusia, peradabannya ya,
berbagai jenis manusia terekam di situ. Dan yang ada sekarang ya setelah Al-Quran itu sempurna diturunkan, kemudian peradaban itu berlanjut sampai sekarang, ya apa yang terjadi sekarang itu adalah hanyalah replika dari bagaimana Al-Quran sudah menggambarkan manusia di masa lalu. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang baru dalam dinamika psikologi manusia itu. Ya, karena sebetulnya dalam Quran sudah dijelaskan ya, sudah diberikan contoh-contoh umat-umat sebelumnya ya, baik mereka kelompok atau individu ya, mulai dari yang paling jahat sampai yang paling baik. Bahkan yang mengaku Tuhan pun digambarkan dalam Quran. Firaun ya misalnya itu disebutkan dalam Quran bagaimana karakternya, sifatnya gitu ya. Nah, jadi yang ada sekarang hanya replika dari bagaimana manusia itu sudah ada, kemudian kita hanya replikanya. Jadi kepribadian kita ini ya sebetulnya mengulang dari apa yang sudah ada pada manusia-manusia terdahulu. Oke. Jadi sebetulnya definisi psikologi sebagai ilmu jiwa nampaknya lebih pas menurut saya disematkan kepada psikologi Islam, karena memang langsung mempelajari jiwa, bukan berdasarkan asumsi-asumsi manusia atau hasil-hasil penelitian laboratorium. Ya, di Barat sendiri walaupun meneliti di laboratorium, tapi yang diteliti bukan manusia. Ya, aliran behavioristis, ya, mazhab kedua dari psikologi Barat yang cukup besar itu dan terkenal itu mereka mempelajari hewan. Ya, kemudian teori tentang hewan ini diberlakukan untuk memahami manusia. Dia meneliti anjing, ya, kemudian teori dari hasil penelitiannya terhadap anjing ini dicoba dipakaikan untuk memahami manusia. Nah, menurut saya ini sesuatu yang tidak pas gitu ya, karena secara substansial juga ya, hakikatnya juga manusia berbeda dengan hewan ya. Anjing tidak memiliki akal ya, manusia punya akal ya. Begitu juga penelitian terhadap merpati, terhadap tikus yang pernah dilakukan kucing gitu ya, itu bukan sebuah kajian yang bisa dianalogikan untuk memahami manusia, karena manusia itu berbeda. Dan tidak lama setelah itu muncul aliran psikologi humanistik yang membantah dua aliran sebelumnya yang menganggap tidak memanusiakan manusia. Jadi sebetulnya tidak perlu Islam membantah mereka. Mereka sendiri sudah saling bantah-bantahan bahwa memang psikologi yang mereka susun ya, konstruksi dari teori yang mereka buat tentang jiwa itu bermasalah, dan mereka sendiri saling membantah ya. Seperti yang diungkapkan oleh Malik Badri dalam bukunya Dilema Psikologi Muslim ya. Beliau menyampaikan bagaimana kemudian Barat saling bantah-membantah ya. Dan memang kajian mereka tentang jiwa itu sifatnya parsial ya. Kalau kita ibaratkan orang-orang Barat mengkaji jiwa itu seperti empat orang buta yang memegang mencoba mendeskripsikan gajah. Jadi orang buta pertama dibawa ke hadapan gajah, kemudian mereka suruh pegang. Pas yang dipegang itu ekornya, sehingga ketika ditanya apa itu gajah, ya dia jelaskan gajah itu seperti ekor gajah tadi ya, kecil, berbulu, itu panjang ya. Orang kedua datang juga, pas dia pegang kupingnya gajah, maka dia katakan gajah itu lebar, kemudian seperti kipas ya, lentur gitu ya. Orang 3 dan 4 juga begitu, mereka memegang bagian yang berbeda dari gajah, kemudian mereka deskripsikan gajah menurut pandangan mereka tadi. Jadi mereka tidak melihat gajah secara utuh, mereka hanya mendeskripsikan gajah sesuai pengalaman mereka ketika memegang gajah. Dan seperti itulah fenomena psikologi Barat, mereka hanya menjelaskan jiwa manusia dari sudut pandang mereka yang sangat parsial sekali, yang sangat sempit sekali gitu ya, tidak komprehensif. Nah, dalam Islam pandangan-pandangan tentang jiwa itu sangat luas sekali ya, dan memang langsung menjelaskan bagaimana manusia bukan dari analogi-analogi atau dari hipotesis-hipotesis yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, jadi psikologi itu, teman-teman semua, adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, sebuah ilmu yang mempelajari tentang jiwa berdasarkan perilaku manusia yang tampak. Ini definisi psikologi yang cocok ya dipakai untuk mendeskripsikan psikologi Barat. Ya, berbeda dengan psikologi Islam ya. Oke, kalau psikologi Islam itu ilmu jiwa yang mempelajari tentang jiwa manusia, jiwa internalnya, yang berdasarkan
sudut pandang Quran dan hadis atau Islamic worldview, cara pandang dunia Islam. Baik, itu definisi psikologi ya. Eh, Kemudian dalam psikologi ini banyak pembahasan yang sudah ditulis oleh para ilmuwan psikologi baik modern maupun Islam, ya baik Barat maupun Islam. Biasanya dalam psikologi, terutama dalam psikologi umum, ada tema-tema yang disampaikan ya sebagai pengantar dalam psikologi, ya karena psikologi umum ini merupakan dasar dari kajian-kajian psikologi lanjutan. Ya misalnya nanti kalau kita mau belajar psikologi perkembangan, maka dalam psikologi umum itu sudah disampaikan dasar-dasar teorinya. Begitu juga tentang psikologi tentang motivasi misalnya kan, tentang emosi, tentang tadi perkembangan pertumbuhan, tentang belajar, ya tentang kesulitan belajar, ya manajemen kelas dan seterusnya. Dalam psikologi umum sebetulnya itu sudah disampaikan ya, cuman tidak mendalam karena memang sifatnya ya umum ya, sesuatu yang dikaji sebagai, jadi psikologi umum ini sebagai pengantar untuk kajian-kajian psikologi yang lebih mendalam ya pada bidang-bidang atau pada fokus-fokus kajian psikologi yang tadi. Jadi yang perlu kita ketahui itu tadi ya, tema-tema dalam psikologi umum itu sangat banyak ya. Kemudian kita harus tahu juga ya apa alasan atau urgensinya kita mempelajari psikologi ya, sebagai mahasiswa bimbingan konseling pendidikan Islam ya, apa urgensinya kita mempelajari psikologi ya. Psikologi ini banyak manfaatnya. Jadi ketika kita belajar psikologi, kita bisa mengaplikasikan ilmu ini untuk memahami siswa atau memahami orang lain ya, dalam konteks apapun ya, termasuk dalam konteks belajar. Jadi dengan belajar psikologi kita bisa memahami, memprediksi, bisa mengarahkan, membimbing ya, atau tadi mendiagnosa dan melakukan langkah-langkah intervensi terhadap perilaku manusia. Jadi ketika kita belajar psikologi ya manfaatnya sangat banyak sekali. Ya misalnya ketika kita menemukan masalah di lapangan gitu ya, ketika kita pahami dengan sudut pandang psikologi, maka kita bisa mencari tahu lebih dalam tentang akar permasalahannya ya dengan pendekatan psikologi tadi. Kemudian mendiagnosa ya masalah ini, sebabnya apa, kemudian kira-kira nanti dampaknya apa, yang terjadi apa, kemudian sampai kepada bagaimana cara menyelesaikan masalah ini ya dengan bimbingan ya. Maka dalam konseling itu kan ada bimbingan arahan ya. Orang yang melakukan konseling terhadap anak didik atau peserta didik ya, terhadap siswa dalam menghadapi permasalahan mereka ketika belajar, maka mereka harus menggunakan pendekatan psikologi karena masalah itu sangat erat kaitannya dengan keadaan jiwa manusia ya. Jadi seorang konselor nanti ketika dia menghadapi masalah peserta didik, dia akan melakukan langkah-langkah itu ya. Ada langkah-langkah mendiagnosa, kemudian mencari solusi, kemudian mengarahkan, membimbing ya, sampai nanti diarahkan orang tadi untuk menemukan solusinya sendiri ya, sehingga kegiatan konseling itu berhasil itu. Jadi manfaat psikologi sangat besar sekali dalam bidang pendidikan, termasuk dalam memahami kondisi-kondisi internal jiwa manusia. Misalnya ketika menghadapi anak didik yang malas belajar, kurang motivasi, maka dengan pendekatan psikologi kita bisa memacu motivasi mereka atau meningkatkan motivasi mereka ya, dengan konsep-konsep teori psikologi yang sudah ada yang kita coba pendekatan itu. Misalnya anak-anak yang kurang motivasi belajar misalnya kan, kita cari tahu penyebabnya, apa sebab mereka malas belajar ya, atau kurang semangat belajar. Kemudian bisa kita lakukan langkah-langkah psikologi, misalnya dengan adanya reward dan punishment atau reinforcement ya. Ada hadiah, ada hukuman, atau ada penguatan-penguatan yang positif sehingga membuat motivasi mereka tumbuh ya. Mereka menjadi
semangat untuk belajar, ya, mau lagi belajar dan prestasi belajarnya bagus, ya. Atau dalam memahami masalah-masalah emosional. Ada anak-anak yang belum siap belajar, ya kan, mungkin karena merasa ada ketergantungan misalnya pada anak-anak SD, ya. Biasa di awal-awal sekolah mereka nangis, nggak mau sekolah, ya, karena secara emosional mereka belum lepas dari orang tua, ya. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan diatasi dengan pendekatan-pendekatan psikologi, ya. Jadi teman-teman semuanya, besar manfaat psikologi, ya. Begitu juga dalam memahami masalah perkembangan anak, pertumbuhan anak, ya, fase-fase perkembangannya, kemudian tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai pada fase-fase tertentu, ya. Misalnya kalau umur 1 tahun, apa tahap-tahap perkembangan yang harus tugas-tugas perkembangan yang harus dia capai. Ketika 2 tahun, ya 3 tahun, 4 tahun sampai usia remaja, dewasa, maka ini semua bisa diungkap dengan kita mempelajari psikologi, ya. Nah, kalau perkembangan nanti ada bagian sendiri yaitu psikologi perkembangan, ya, dan pertumbuhan, ya. Nah, ini semua digunakan untuk memahami perilaku manusia, ya, untuk memahami perkembangan manusia, gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini dalam psikologi itu dibahas, dikaji, kemudian diaplikasikannya untuk membantu orang, membantu individu atau kelompok dalam menyelesaikan persoalan mereka. Itu diantara manfaat psikologi, ya, secara praktis, ya, yang bisa kita kita ambil, ya, apalagi bagi nanti lulusan-lulusan BKI, ya, bimbingan konseling. Nah, dia harus bisa mengaplikasikan pendekatan-pendekatan psikologi itu, ya, ketika menghadapi masalah-masalah pada peserta didik atau pada anak didik, gitu. Kemudian bagi siswa pun manfaat psikologi itu sangat banyak, ya. Dengan adanya psikologi ini, ya, mereka bisa tertangani dengan baik, ya. Kebutuhan-kebutuhan mereka, keinginan-keinginan mereka itu bisa difasilitasi oleh guru, ya, ketika pendekatannya pas, ya, metode yang dipakai pas, strategi yang dipakai pas. Jadi memang teman-teman semuanya, begitu besar manfaat kalau kita mempelajari psikologi, ya, karena memang kita tidak bisa lepas dari keadaan internal atau keadaan jiwa kita, ya, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, bahkan ketika kita berinteraksi dengan diri kita sendiri, ya, kita dalam memahami diri kita sendiri juga dengan sudut pandang psikologi, gitu, ya. Jadi itu diantara manfaat-manfaat psikologi yang bisa kita pakai, ya, kita aplikasikan dalam dunia pendidikan. Lalu di dalam psikologi itu ada beberapa pendekatan atau beberapa metode untuk mempelajari psikologi, ya. Di antaranya orang pernah mempelajari psikologi dengan pendekatan atau dengan metode metode eksperimen, ya, seperti dilakukan bioheuristik. Jadi dia lakukan uji coba, percobaan untuk mengkonstruksi teori psikologi. Kemudian ada juga dengan metode deskriptif, ya, deskriptif, mendeskripsikan. Kemudian ada metode historis, yang mempelajari psikologi dari peristiwa-peristiwa sejarah atau dari sudut pandang sejarah, ya. Itu bisa juga, ya. Kemudian bisa juga dengan metode fenomenologi, ya, mencari mengkonstruksi ilmu psikologi dengan
sudut pandang fenomenologi, pengalaman mendalaman seseorang gitu ya. Maka nanti ketika teman-teman ingin melakukan penelitian, metode-metode ini bisa dipakai ya sebagai cara untuk menemukan uh, sebuah kebenaran ya tentang keadaan jiwa manusia ya. Penelitian-penelitian ini juga yang dilakukan oleh para ahli psikologi sebelumnya ya. Bahkan Freud sendiri itu dengan metode filsafatnya dia mencoba merumuskan psikologi ya. Ada introspeksi yang dia lakukan terhadap dirinya ya, bagaimana dia hidup dari awal kehidupan sampai uh, dia merumuskan teori itu ya di umurnya itu dia coba merefleksikan diri untuk dia bangun menjadi sebuah teori psikologi. Ya. Jadi metode-metode dalam mempelajari psikologi itu sangat banyak ya. Di antaranya seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian teman-teman semuanya, psikologi selain bisa difahami dengan metode-metode tadi ya, juga bisa difahami dengan metode atau pendekatan Islam ya dan budaya ya. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal, dalam Islam psikologi itu adalah sesuatu hal yang bukan asing lagi ya. Memang dalam Quran dan hadis ya sebagai pedoman dalam ajaran Islam itu semua membicarakan tentang bagaimana sebetulnya jiwa manusia itu ya. Ya, semuanya berkaitan dengan jiwa manusia. Maka dalam mempelajari psikologi kita bisa juga memakai pendekatan Islam ya. Kita bisa memahami manusia itu dengan menggunakan dalil-dalil dari Quran dan hadis, kemudian bagaimana pendapat para ulama dalam memahami hadis itu dan konteksnya seperti apa ya. Apa hubungannya, apa relasinya dengan keadaan jiwa manusia ya. Jadi sangat kaya sekali. Begitu juga dengan pendekatan budaya ya, budaya ya. Di akhir-akhir kejayaan psikologi ada namanya psikologi lintas budaya dan agama atau indigenous psychology, psikologi timur lah begitu. Kenapa muncul psikologi ini? Karena ketidakpuasan mereka para psikolog timur, saintis psikologi timur dengan pendapat-pendapat psikolog barat tentang jiwa manusia. Karena tidak semua budaya barat itu bisa dipakaikan untuk orang-orang timur. Memang sangat sangat besar kali gapnya ya, jaraknya, kesenjangan antara budaya timur dan barat. Sehingga saya dulu ada diceritakan sama seorang guru saya ya. Dia menyebutkan dia pernah dites dengan menggunakan tesnya tes tentang orientasi seksual ya, tentang kecenderungan seksualnya, apakah dia suka normal atau tidak ya ketika berinteraksi dengan lawan jenis. Nah, dia yang orang alumni pondok kemudian tidak pernah bergaul dengan perempuan secara bebas atau leluasa begitu ya, karena memang terkonstruksi kalau di pondok-pondok itu ada dibagi ya, laki-laki ya pondok laki-laki, perempuan dan ketika mereka bertemu mereka tidak sembarangan begitu, artinya ada norma-norma yang mereka ikuti. Nah, ketika dia menjawab soal tadi sesuai dengan apa yang dia alami, maka dia teridentifikasi oleh tes tersebut sebagai orang yang tidak normal, artinya orang yang tidak suka kepada lawan jenis. Ini sangat bias sekali ya ketika memahami seseorang ya dengan tes yang latar belakang budayanya itu bertentangan dengan budaya yang dia miliki ya. Makanya muncullah psikologi dengan pendekatan budaya atau indigenous psychology tadi, psikologi lintas budaya dan agama. Jadi dari sudut pandang budaya saja sudah ada biasnya ya, apalagi dari sudut pandang agama ya. Maka untuk memahami psikologi kita juga bisa pakai sudut pandang agama dan budaya seperti itu. Jadi teman-teman semua ya, ketika kalian besok melakukan sebuah penelitian ya dalam bidang psikologi ya, kalian bisa pertimbangkan hal-hal seperti itu ya untuk penelitian kalian
ya, sehingga betul-betul bisa menjelaskan fenomena atau kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita, ya. Dan dia tidak bias budaya dan tidak bias agama, ya. Begitu juga nanti ketika menangani anak-anak ya, yang bermasalah, ya, kita harus memakai sudut pandang budaya dan agama kita sehingga tidak bias gitu ya. Nah, ini penting kita pahami di awal-awal ini ya, sebagai apa namanya, pengantar kita untuk mempelajari psikologi lebih lanjut. Oke. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan di awal, nanti dalam psikologi umum ini kita akan banyak mengenal atau belajar tentang tema-tema psikologi dan apa maksudnya. Mungkin sebagian kita sudah sering mengucapkan motivasi, emosi, kemudian kreativitas, kemudian apa lagi? Bakat, minat, kecerdasan atau intelijensi. Tapi mungkin itu hanya sekedar mengucapkan dan mungkin tahu sedikit artinya, maknanya. Nah, nanti dalam psikologi umum kita akan fahami itu lebih jauh, apa maksud dari kecerdasan itu. Ya, kriteria orang yang cerdas itu seperti apa, ya. Dan bisa enggak kecerdasan itu dia berubah gitu, maksudnya dia bertambah gitu. Termasuk motivasi, bisa enggak dia berubah, ya. Termasuk perkembangan, ya. Apa beda perkembangan dan pertumbuhan, ya. Nah, ini nanti akan kita bahas dan kita pelajari dalam psikologi umum. Nah, sebagai pengantar untuk perkuliahan kita, itu yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga nanti ini bermanfaat, ya, dan saya berharap setelah ini teman-teman coba baca tema-tema yang saya sebutkan tadi seputar motivasi, kreativitas, minat, bakat, emosi, perkembangan, pertumbuhan, tentang belajar, ya, sehingga nanti ketika kita diskusi lanjutan ada apa namanya, pengetahuan teman-teman untuk bisa dieksplorasi lebih jauh dalam diskusi itu. Saya kira itu di pertemuan kita hari ini, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.